Jadi pada saat workload itu mulai digeser ke arah cloud, mereka sudah mulai mikirkan nih, gimana caranya saya bisa mensupport tim bisnis untuk bisa menghasilkan revenue-revenue baru yang bisa menguntungkan buat perusahaan. Memangnya kalau misalnya data dan infrastruktur kita naik ke atas cloud, itu semua data dan infrastruktur kita itu terjamin aman gitu ya? Kita bisa mulainya dari mana saja, ya. Entah itu menggunakan backup ESX atau juga menggunakan net backup. Nah, aku juga nemuin juga nih Om, laman terkait dengan ransomware attack terhadap perusahaan layanan software as a service. Di sini sebenarnya udah ada gambarnya. Jadi ada nama perusahaannya itu Kaseya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, Kaseya itu adalah perusahaan penyedia IT security dan juga IT management job berbasis software as a service gitu. Berarti data kita di cloud juga bisa diserang ransomware nih. Kalau dari cerita ini aku tangkapnya gitu nih Om nih. Bener gak nih? Ini benar sekali ya. Jadi memang ransomware itu nyata ya serangannya itu ya, baik itu di on-prem maupun di cloud gitu. Nah, tadi di awal kita juga sudah menyampaikan bahwa penggunaan cloud itu berbagai macam ya. Ada yang tadi tujuannya untuk infrastruktur. Tadi juga Om Tommy menyampaikan tentang SaaS ya, software as a service. Yeah. Nah, itu juga ditaruh di atas cloud ya. Nah, yang orang suka salah kaprah gitu ya. Itu mereka masih berpikir bahwa kalau saya sudah memanfaatkan layanan cloud, apalagi SaaS application ya, contohnya seperti Microsoft 365 ataupun Google Workspace ya, itu mereka aman dari ransomware. Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Kenapa? Dari mana ransomware-nya itu bisa masuk gitu ya. Nah, ransomware-nya itu bisa masuk kalau misalkan contoh yang paling simpel, kita melakukan sinkronisasi nih. Contohnya OneDrive ya, Google Drive kita sinkronisasi ke laptop kita, ke handphone kita ya. Sedangkan mungkin laptop dan handphone kita itu tidak termanage dengan baik secara security-nya. Nah, di situ ransomware bisa menghinggapi data-data yang ada di atas cloud gitu. Jadi ransomware akan terus mencari cara gitu ya. Iya. Nah, yang paling mengerikan dari ransomware sekarang ini adalah ranscam ya. Ranscam. Iya, ranscam. Kenapa? Karena sekarang bukan hanya mereka istilahnya meminta tebusan kemudian juga mengembalikan data ya. Tapi sekarang banyak yang sudah membayar tebusan tidak menerima datanya. Iya, tidak menerima datanya juga gitu. Dan juga bahwa banyak yang tujuannya itu bisa bermacam-macam ya. Misalkan untuk menghancurkan kompetisi. Ya kan? Kebayang kalau misalkan ya BRK misalkan dihinggapi oleh ransomware gitu kan. Tujuannya mungkin tidak akan meminta tebusan, tapi hanya untuk menghancurkan reputasi. Ya, karena yang paling penting kan reputasi. Kalau reputasi sudah hancur, siapa yang mau percaya lagi untuk pakai layanannya, ya? Benar. Jadi sebenarnya nyata ya dan berita ini benar bahwa ransomware itu memang ada juga di atas cloud gitu. Berbahaya banget ya. Oke. Nah, ini juga menarik nih Om. Jadi di sini ada pie chart attacking ransomware report ya. Submission by country 20 and 21 Q4. Nah, ini aku kutip dari lamannya blogemisoft.com. Nah, kalau dilihat dari pie chart ini nih Om, ini menarik banget. Jadi yang warna biru itu Indonesia. Berarti Indonesia ini menyumbangkan 18,40% report terkena ransomware gitu di dunia. Ini kan angka gede kan kalau kita bagi sedunia gitu. Iya, betul ya. Ini juga mencolok sekali ya gitu. warna biru. Benar. Yeah. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan tuh ini kenapa bisa sampai sebesar itu? Berarti kan ada ngaruhnya sama pola pikir dari masing-masing perusahaan yang gitu. Apa mereka menyepelekan atau mumpung belum kena atau nanti orang belum kena juga atau gimana nih Om? Iya, mungkin bisa jadi terlalu confident. Terlalu confident bahwa security saya sudah mumpuni, jadi ransomware itu tidak bisa masuk gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu pertanyaannya adalah bagaimana jika kita terkena ransomware? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan recovery data?
Nah, tentu saja kalau kita bicara recovery, tentu saja harus ada backupnya dulu kan, Betul. ya. Jadi backup sama seperti apa ya, ungkapan-ungkapan dulu, backup itu seperti asuransi. Asuransi, Iya, asuransi terhadap pengamanan data kita supaya kita bisa melakukan recovery. Dan sebenarnya yang paling bahaya sekarang itu dari ransomware adalah mereka juga menyerang software backup. Mereka juga menyerang software Yes, backup. betul, ya. Jadi kalau software backupnya nggak punya immutable, Ya, betul sekali. Jadi pada saat kita sudah bicara menyerang software backup gitu ya, pertanyaannya adalah, jadi saya mesti melakukan backup yang seperti apa, gitu ya. Nah, jadi untuk customer-customernya Berkau ya, itu bisa juga mulai mengakses ke dalam gitu ya, melihat apakah backup saya itu cukup mumpuni untuk menghadapi serangan ransomware. Karena si ransomware ini tahu bahwa wah kalau saya attack datanya dia bisa recover ya. Oleh karena itu saya harus meng-attack backup sistemnya. betul. Nah, oleh karena itu backup yang seperti apa itu yang nanti kita bisa bantu assess ya. Oh. Apa itu kita membuat air gap ya. Air gap itu di mana ransomware itu tidak bisa loncat ke backup target selanjutnya. Contohnya misalkan kita membuat backup pertama ke disk, backup kedua ke tape. Jadi ransomware ini kalau kita analogikan seperti corona ya, pandemi corona. Oh gitu. Yang paling simpel untuk memutus rantai corona apa? Jaga jarak. Jaga jarak. Ya, 1,5 meter, 2 meter, ya kan. Akhirnya work from home, gitu kan. Menarik banget. Nah itu air gap disebutnya. iya, Jadi iya, kita harus membuat jarak antara backup target satu dengan backup target kedua. Ya. Nah kemudian ransomware juga sekarang berevolusi. Jadi ransomware yang tadinya sifatnya hanya menghinggap aja, lama-lama dia makin lama makin pintar, dia bisa mengendap, kemudian mengambil informasi terkait user access. Nah, oleh karena itu, backup sistem kita juga harus bisa membatasi akses-akses yang ilegal. Akses-akses yang ilegal. Betul. Wah ini kayak obrolan di belakang layar nih tadi Bang Tommy Om ya. Iya, jadi akses ilegal itu adalah ketika si ransomware itu memiliki user access ya dan juga passwordnya untuk masuk ke dalam backup system dan kemudian dalam tanda kutip melakukan self destruction. Self destruction. Yes. Nah, self destruction itu bisa kita cegah juga dengan melakukan backup ke immutable storage. Yes. Jadi sekelas admin, sekelas istilahnya root atau apapun itu tidak akan bisa memerintahkan software backup untuk melakukan deletion terhadap backup-backup yang sudah dilakukan. Nah, Veritas punya nggak kemampuan kayak gitu Om Tommy atau Om David? Yes, kita punya untuk Punya itu. ya? Punya untuk itu. Jadi oleh karena itu teman-teman Berka gitu ya, artinya bisa mulai mengakses ya, kemudian bisa menghubungi Berka atau menghubungi Veritas untuk mencari tahu bagaimana sih backup yang kebal terhadap serangan ransomware. Ya, makanya tadi kalau kita lihat dari chart, balik lagi ke chart ini Ya. sebenarnya salah satu faktor penting gimana caranya kita mengecilkan persentasenya Betul. untuk Indonesia lah dari sisi edukasi itu sendiri, menyampaikan informasi-informasi seperti ini yang kadang-kadang mungkin banyak teman-teman berkawan mungkin di luar sana ya, Ya. mungkin yang kalau kita lihat dari sisi customer mereka tidak aware penting nggak sih backup itu, teknologi backup Ya. itu gitu kan. Kadang masih mereka menganggap backup itu lah mungkin nanti-nanti aja deh gitu. Makanya jangan heran mungkin kita banyak terima berita di koran atau di media online gitu ya bahwa oh ini dikena serangan ransomware atau segala macam dan lainnya. Apalagi saat ini makin banyak. Contoh kayak tadi pagi aja saya. Itu salah satu customer kita yang memang posting sesuatu gitu ya. Yang ngasih tahu ke teman-teman di internal, ini adalah perusahaan besar manufacturing besar Indonesia yang ngasih tahu ke internal mereka bahwa ini ada kalau anda kata terima email seperti ini yang mungkin ada minta kita buka link ataupun ada attachment segala macam, jangan dibuka atau apapun itu. Ya itu balik lagi tadi seperti yang disampaikan Om David tadi kan, bisa masuk dari mana aja. Spamming ya. Gitu. Yep, betul. So, berarti kalau misalnya udah di backup juga, itu juga belum tentu, maksudnya kalau cuma kita ngandelin data backup juga, ini juga belum tentu secure gitu ya. Dalam artian kita harus ada kombinasi lain nih Om. Aku pernah dengar juga dan kebetulan juga tadi Om David singgung masalah recovery, jadi aku ada ingat nih istilah yang namanya disaster recovery gitu. Nah,
kalau misalnya aku balikin lagi nih, ini kan karena kasusnya tadi ransomware di cloud juga kan. Pertanyaannya kalau misalnya kita punya infrastruktur atau environment di cloud, kita tetap butuh adanya disaster recovery nggak? Karena yang aku tahu nih, sebenarnya dari cloud provider yang udah ada itu nyediain layanan multi AZ lah, region dan segala macam. Ini disaster recovery atau bukan gitu? Aku butuh pandangan itu sih Om. Yes, jadi kalau kita kaitkan data gitu ya dengan aplikasi, aplikasi itu kan front end-nya ya, Front yang end-nya. yang customer facing gitu Interface-nya ya. Interface-nya. Nah, di belakangnya itu baru data ya. Data tadi kita melakukan proteksi ya secara aman, bagaimana supaya dia tidak supaya kita bisa recover jika Betul. terjadi human error dan sebagainya gitu ya, atau ransomware. Nah, kemudian kan aplikasi ya, aplikasi customer front end-nya nih ya. Nah, ketika organisasi itu atau perusahaan pindah ke atas cloud gitu kan, berarti kan aplikasinya running di atas cloud. Betul. Ya. Nah, kita juga harus menyadari bahwa aplikasi itu tidak dijamin oleh 100% dari infrastrukturnya saja. Ya. Tidak dijamin. Betul. Oke. Jadi tidak hanya dari bahwa cloud provider itu bisa menyiapkan menyanggupi uptime yang tinggi ya. Uptime-nya, oke, Betul, oke. uptime secara infrastruktur, tapi bagaimana dengan aplikasi di dalamnya? Benar, Yes. Nah, benar. sebelum kita Benar. masuk ke disaster recovery, Cal, sebenarnya ada yang paling simpel dulu, Apa tuh? yaitu aplikasi resiliency. Aplikasi resiliency. Ya, bagaimana aplikasi ini bisa melakukan failover ya, jika memang terjadi kerusakan pada sistem. Oh, memang Sistem, bukan si infrastruktur. sistem itu wadahnya aja kan. Iya. Yang penting itu kan aplikasinya ya. Ya, jadi contohnya sistem itu apa? Operating system kita. Iya, ya, iya, bisa iya, itu iya. Windows, Linux, betul, ya kan? betul, Atau betul. Unix, ya kan? Betul. Nah, aplikasi kita kan adanya di atas Running di atas itu dong. running di atas operating system kan. Iya. Nah, kalau operating systemnya sampai fail ya, entah isu apa gitu ya. Nah, kita harus bisa memastikan aplikasi itu bisa failover ke next system yang memang standby Secara otomatis. secara otomatis. Nah, itu kan memang tidak di-cover oleh cloud provider. Betul. Dan Ya. dijaga hanya uptime dari sisi mesinnya atau Yes, memang betul. Nah, itu yang kita sebut dengan konsep clustering atau high availability. Ya, itu baru di lokal tuh Kecal. oh. Nah, baru di lokal. Nah, tadi Ocel singgung masalah disaster recovery kan. Nah, artinya kalau misalkan di lokal sistem itu juga sistemnya sama-sama hancur, crash, maka harus ada mekanisme yang memindahkan aplikasi ini pindah ke sistem yang lain yang berada di luar dari region atau AZ yang tadi itu. Oke. Nah, Veritas bisa bantu mengorchestrate itu semua. Bahkan juga bisa melakukan replikasi ya dari region to region ataupun dari AZ to AZ. Gitu. Oke. Nah, buat sahabat berkawan nih. Jadi sebenarnya yang kalau aku tangkap ya, jadi sebenarnya yang lebih penting itu adalah bukan cuma virtual machine atau memang sistem kita yang terjaga nih secara availability-nya gitu ya Om ya. Yep. Tapi lebih ke database, application atau datanya itu sendiri. Nah, kita PR-nya adalah kalau udah diserang sama ransomware, kita punya data backup. Tapi bagaimana kalau misalnya dia rusak nih application-nya, maka ini harus di cover juga dong dengan resiliency tadi ya. Betul. Dengan konsep disaster recovery. Begitu ya Om ya? Betul. Waduh, parah nih. Ini kita udah hampir di ujung pengacara nih Om. Jadi kalau diobrolin lebih panjang nih, ini kayaknya nggak bakal cukup deh nih. Takutnya jadi berpart-part nih kayak gitu kan. Mungkin ada tambahan dulu nggak dari Om Tommy atau dari Om David nih buat kita akhiri episode ini gitu. Ya mungkin dulu ya. Ya. Jadi kalau terkait dengan solusi Veritas, Veritas Enterprise Data Services Platform, itu kita mengcover dari mulai application availability. Availability-nya dulu ya. Ya itu tadi yang saya sebutkan sebelumnya seperti high availability, Iya. disaster recovery-nya bagaimana dari sisi aplikasi ya. Kemudian kita juga mendukung untuk protection-nya. Protection-nya. Ya, protection baik itu secara sistemnya ya, VM-nya ya, sampai juga datanya ya. Dan kita juga bisa melakukan recovery secara granular. Gitu. Nah, itu berlaku untuk semua platform. Ya, entah itu dia ada di on-prem On-prem, di cloud, atau dia ada di cloud atau di sekarang virtual machine aja. containerisasi. Oh, kontainer. Ya kan. Sekarang aplikasi-aplikasi sekarang tuh yang kita pakai di Benar-benar. handphone
itu semuanya sudah dibangun di atas Ngetren tuh kontainer tuh. kontainerisasi gitu kan. Itu juga harus kita pikirkan bagaimana kita bisa melakukan high availability dan termasuk juga memproteksinya gitu. Betul. Nah, dengan adanya cloud ini ya, itu kita juga bisa memaksimalkan fungsinya si cloud ini. Ya, memaksimalkan artinya tugas yang tadinya kita harus memikirkan secara infrastruktur, ini sekarang kita tinggal fokus di sistem, di aplikasi sama di data gitu kan. Benar. Kemudian dengan jangkauan si cloud ini yang bisa punya 3 data center, bisa multi region ya, bahkan multi geo. Nah, itu juga akan membantu kita untuk bisa menyiapkan disaster recovery secara sempurna. Gitu. Jadi kita bisa alihin konsentrasi kita untuk pengembangannya aja Yes, untuk fokus di pengembangannya. Tadi Om Tommy juga sampaikan Iya. Gitu. Mungkin dari Om Tommy ada tambahan Om? Ya, kalau dari saya sih sebenarnya simple ya. Artinya memang kalau balik lagi tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Om David bahwa serangan ransomware itu nyata adanya. Nyata. Ya, dan itu pasti akan terus mencari cara untuk bisa menyerang customer kita ataupun menyerang data kita sendiri. Dan yang paling penting adalah kita harus aware bahwa data itu dapat dikatakan sebagai aset yang paling berharga dari satu perusahaan atau kita pribadi. Benar kita banget, pribadi benar misalkan banget, ya. Gitu segala macam. Artinya adalah perusahaan harus bisa menjaga itu. Kalaupun memang hardware rusak, crash segala macam mungkin bisa diganti. Benar. Tapi kalau data hilang, iya. Siapa yang mau tanggung jawab? Betul. Siapa yang mau ganti? Nah, Benar. disitulah fungsinya Veritas untuk membantu customer. Di situ untuk dalam hal membackup datanya. Dan backup data itu tidak hanya di sisi bisa banyak hal ya, mungkin dari from the edge, dari ujung ke core di tengah sampai bila perlu sampai ke cloud-nya. Ya, itu yang Veritas bisa bantu Acal. Wow. Speechless. Oke. Jadi kesimpulan yang bisa aku tarik dari obrolan hari ini sebenarnya buat sahabat kawan adalah pertama, kalau kita punya environment di cloud, jangan terlalu pede kalau nggak punya backup. Karena yang dijaga itu hanya lagi-lagi ya uptime dari sisi environment-nya aja gitu, dari virtual machine-nya aja. Tapi data kita tetap butuh cloud. Apalagi tadi ada cerita tentang ransomware tadi. Kemudian selain juga kita butuh yang namanya backup, kita juga butuh yang ada namanya resiliency atau kita sebutnya disaster recovery lah ya. Untuk tujuannya apa? Untuk menyelamatkan application, data dan database kita agar tetap terjaga nih. Karena percuma kalau virtual machine-nya nyala tapi application-nya bermasalah nih gitu kan. Padahal itu kita pakai gitu. Nah, jadi selama kita udah ngobrol panjang ini, ada 2 hal yang bisa aku petik juga, yaitu adalah dari sisi availability dan juga dari sisi proteksi. Mau di on-prem, mau di cloud, atau mau hybrid, itu pokoknya hal yang paling penting ya kan gitu Om. Yep. Wah, thank you banget Om Tommy, Om David udah menyempatkan hadir nih di hari ini. Jangan lupa juga ya teman-teman sobat berkawan untuk di like, di share dan di subscribe juga channelnya. Kalau bisa dinyalain juga notifikasinya supaya kalau misalnya ada episode-episode lain, karena temanya beda-beda nih. Nanti teman-teman atau sobat berkawan bisa dapat informasi lebih dulu, jadi kita bisa tonton lagi gitu kan. Oke, gitu aja dulu palingnya untuk episode kali ini. Thank you semuanya. Bye-bye. Ya, terima kasih Acal. Terima kasih Om, terima kasih. We live in a time of inescapable transformation. The world around us demands an accelerated pace of change. For businesses, nothing embodies this more than managing data in the cloud. The cloud. It sounds so simple, so clean, which makes its complexity that much more confounding. For the cloud is not a thing, it is many things. Workloads, governance, security, continuity, agility, opportunity. For businesses, the cloud is a call to action to transform the way they manage their data. But how do you navigate a shifting landscape that defies cohesion? How do you enhance data protection and ensure compliance while crushing costs? How do you close the data management gaps and strengthen your resilience? By giving yourself every advantage. Freedom to scale, flexible deployment, orchestrated recovery, automation, visibility, analytics, insights. This is not a wish list of standalone capabilities.
This is the all-in-one power of a unified data services platform. It's what businesses need to conquer every cloud.